Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, balik lagi sama aku PR Ilahi. Nah, di video kali ini kita akan ngebahas mengenai seleksi mandiri di Unpad atau Universitas Pajajaran tahun 2022-2023. Dan buat kalian nggak usah panik ya, semisal mau UTBK dulu, karena seleksi mandiri di Unpad ini dibuka sampai dengan Juni 2022. Nah, yang akan kita bahas apa aja di antaranya pilihan skema, biaya daftar, syarat daftar, dokumen pelaksanaan tes, sampai dengan fakultasnya. So, buat kalian yang pengen banget masuk ke Unpad, yuk simak videonya sampai akhir ya. Yang pertama adalah jenis skema nih teman-teman. Jadi kalau kalian belum tahu ya, untuk seleksi mandiri di Unpad ini ada dua skema yang bisa kalian pilih. Skema 1 itu menggunakan nilai UTBK 2022. Nah, kalau pakai nilai UTBK 2022 berarti pastinya kalian wajib ikut UTBK di tahun ini, yaitu 2022. Yang kedua, kalian bisa menggunakan nilai tes SMUP. Nah, kalau tes ini berarti nanti ada tes lagi ya selain yang UTBK tadi, karena ini tidak pakai nilai UTBK untuk seleksinya. Jadi nanti ada tes yang memang harus kalian ikuti kalau semisal kalian pilihnya yang skema 2. Oke. Yang kedua adalah mengenai biaya pendaftaran. Jadi untuk skema 1 ini biayanya Rp100.000 dan menurutku ini cukup, bahkan nggak cukup ya, bisa tergolong murah sih kalau kita bandingkan dengan ujian mandiri atau seleksi mandiri di kampus-kampus lain. Jadi skema 1 di Unpad ini Rp100.000 aja. Nah, sedangkan untuk skema 2-nya ini 2 kali lipat dari skema 1, biayanya ada di angka Rp200.000. Tapi walaupun ini 2 kali lipat dari skema 1, kalau rata normalnya di universitas ya masih standar ya teman-teman ya, bahkan ada yang ya 250 atas bahkan ya, atau ya mungkin bisa jadi juga ada yang di atas 700.000. Mungkin kalian bisa spill ya kampus mana yang biaya SM-nya itu lebih dari Rp500.000. Oke. Yang berikutnya adalah mengenai persyaratan. Yang pertama, kalian merupakan WNI, yaitu warga negara Indonesia. Yang kedua, kalian merupakan lulusan SMA atau MA atau SMK tahun 2020, 2021, ataupun 2022. Nah, berarti semisal kalian tahun 2020 nggak ikut UTBK, silakan kalian berarti pilihnya yang skema 2 ya teman-teman ya. Oke. Yang selanjutnya kita masuk ke prosedur pendaftaran. Yang pertama, silahkan kalian periksa syarat umum dan syarat khusus. Jadi sebelum mendaftar atau bahkan ngeklik untuk membayar dan lain-lain ya, kalian harus pelajari syarat umum dan juga syarat khususnya supaya tidak ada miskomunikasi di kemudian hari. Yang kedua, jangan lupa untuk daftar dan juga isi data secara daring melalui laman https://pendaftaran.unpad.ac.id. Yang ketiga, menginput dan juga mengupload dokumen asli. Nah, untuk dokumennya nanti kita bahas di tahap berikutnya ya. Terus harus membayar biaya pendaftaran, yaitu tadi yang skema 1 Rp100.000, sedangkan skema 2 Rp200.000. Yang selanjutnya jangan lupa untuk mencetak dan juga simpan kartu peserta ujian. Nextnya adalah mengenai dokumen yang tadi ya, yaitu ijazah SMA atau MA atau SMK. Nah, ini ijazah SMA untuk peserta dengan pilihan program studi di Unpad ini linear dengan jurusan di SMA. Bagi yang pilihan prodinya di Unpad tidak linear dengan jurusan SMA, dan bagi lulusan SMK maka nilai rapor bisa diisi dengan 0. Jadi misal ya, mungkin kalian dari IPA tapi mau lintas jurusan, masuknya ke prodi untuk Soshum. Oke, yang berikutnya adalah kartu peserta UTBK tahun 2022, tapi ini bagi kalian yang mendaftarnya berarti yang skema 1, yaitu menggunakan nilai UTBK 2022 dan juga input nomor peserta UTBK 2022. Ini juga sama berlaku untuk kalian yang mendaftarnya di skema 1. Yang kelima adalah pas foto terbaru berwarna, ukurannya 3x4, dan untuk background atau latar belakangnya ini warna putih. Jadi mungkin bagi kalian yang punyanya warna biru atau merah bisa diedit dulu ya supaya warna putih backgroundnya. Nah, yang berikutnya adalah KTP atau kartu tanda penduduk dan juga kartu keluarga.
Yang selanjutnya adalah mengenai pelaksanaan tes. Ini mengenai perangkat tes apa sih? Perangkat kerasnya ya yang harus kalian siapkan. Itu bisa pakai laptop ataupun komputer PC. Nah, untuk sistem operasinya ini Windows, bisa Windows 7, 8, atau Windows 10. Terus untuk CPU-nya itu Intel i3 atau di atasnya. Mungkin bisa pakai i5 ataupun i7. Nah, untuk RAM-nya ini diusahakan berarti paling enggaknya 4 GB ya teman-teman ya. Terus untuk webcam-nya ini ada dan berfungsi baik. Nah, mungkin bagi kalian nih semisal kamera laptopnya burem, mungkin bisa ya laptopnya pinjem punya temennya dulu atau mungkin anggota keluarga yang lain, atau mungkin bisa pakai webcam tambahan juga. Oke, yang selanjutnya adalah free disk space-nya atau ruang kosong di laptopnya itu diusahakan lebih dari 1 GB. Jadi mungkin bisa dibersihin dulu laptopnya supaya tidak ada kendala ketika kalian melaksanakan tesnya nanti. Nah, untuk internetnya ini juga dicek dulu ya teman-teman ya, apakah stabil atau tidak. Jadi jangan sampai kalian keluar tes pada saat waktu tesnya belum selesai. Karena selain itu mengganggu konsentrasi kalian, waktu kalian juga takutnya kan terbuang ya, karena kalian juga mikir nih untuk mencari alat tambahan. Nah, ini diusahakan untuk 1 Mbps, kuota internetnya 2 GB. Yang berikutnya ini adalah untuk sistem ujian. Jadi untuk pelaksanaan ujiannya adalah menggunakan sistem CAT ya, atau Computer Assist Test. Nah, ini jadi kayaknya sudah familiar ya untuk sistem yang tadi. Oke, berikutnya untuk tanggal penting, yaitu batas pendaftaran, pembayaran biaya seleksi, dan unggah dokumen persyaratan. Ini maksimal 27 Juni 2022 pukul 16.00. Jadi diperhatikan baik-baik teman-teman ya. Jadi ini tidak sampai jam 12 malam, tapi hanya jam 4 sore aja. Jangan sampai terlewat. Kalau bisa kalau membayar seperti ini jangan mepet ya, supaya takutnya kalau misal ada trouble, bisa diselesaikan secepat mungkin. Nah, yang berikutnya untuk simulasi ujian ini nanti jadwalnya akan diberitakan melalui SMS ke nomor HP kalian. Ini di tanggal 4 sampai 5 Juli 2022. Lalu untuk pelaksanaan ujiannya tanggal 7 Juli 2022 dan untuk pengumumannya itu tanggal 18 Juli 2022. Nah, yang berikutnya adalah Fakultas Rumpun Saintek. Ini ada farmasi, kedokteran gigi, keperawatan, matematika dan IPA, pertanian, peternakan, perikanan dan ilmu kelautan, psikologi, teknik geologi, dan juga ada teknik industri pertanian. Oke, yang berikutnya ini buat kalian rumpun sosum, ada apa aja? Ada ekonomi dan bisnis, hukum, ilmu budaya, ilmu komunikasi, dan juga ada ilmu sosial dan ilmu politik. Oke teman-teman semua, itu tadi informasi dari aku mengenai pendaftaran seleksi mandiri di Universitas Padjadjaran tahun 2022-2023. Semoga membantu ya. Nah, buat kalian yang mungkin masih ada pertanyaan atau masih bingung gimana cara mendaftarnya, silahkan tulis aja di kolom komentar. Yuk semuanya tetap semangat ya, jangan lupa belajar dan berdoa. Sukses selalu, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.